Halo guys, Danang di sini dan kali ini kita akan bahas tentang 10 jurusan kuliah anak IPS dengan peluang kerja luas. Banyak di antara kamu yang bingung mencari jurusan kuliah karena bimbang akan prospek kerja ke depannya. Memang dalam memilih jurusan kuliah harus dipikirkan matang-matang karena itu menentukan kamu ke depannya. Maka dari itu admin sudah menyiapkan 10 rekomendasinya. Dan jangan lupa simak videonya sampai selesai agar informasinya jelas. Di jurusan pertama ada ilmu komunikasi. Jurusan ini mempelajari tentang belajar public speaking, menulis berita, belajar memahami fotografi, belajar desain dan animasi, membuat sebuah iklan dan film. Kamu akan mempelajari cara menyampaikan pesan secara efisien dan efektif, juga mempelajari pemanfaatan teknologi dan penemuan baru seiring perkembangan zaman. Misalnya perkembangan internet, pengaruh media sosial, tren hiburan yang sedang populer, dan faktor-faktor lainnya. Tren dan teknologi selalu berkembang tiada hentinya, kurikulum dan penyampaian perkuliahan komunikasi juga berubah-ubah sehingga ilmu ini tiada ujungnya dan peranannya sangat dibutuhkan. Yang kedua, jurusan bisnis dan manajemen. Jurusan bisnis dan manajemen sangat dibutuhkan hampir di semua perusahaan. Lulusan bisnis dan manajemen ini nantinya dapat ditempatkan di area mana saja, mulai dari manajemen perusahaan, marketing, keuangan, hingga statistik ekonomi. Tak hanya itu saja, lulusan jurusan bisnis dan manajemen akan dibutuhkan di perusahaan-perusahaan besar untuk membuat kebijakan, merencanakan sumber daya, mengarahkan bisnis secara keseluruhan, dan mengimplementasikan strategi. Yang ketiga, jurusan hubungan internasional. Hubungan internasional sendiri akan membantu kamu untuk mempelajari bagaimana menjalin hubungan antar negara dengan baik, serta mempertahankan keharmonisan dua negara untuk menghasilkan hubungan bilateral yang saling menguntungkan dengan mengedepankan isu-isu umum seperti sosial, hukum, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, harus mengerti budaya, etika, dan kebiasaan dari berbagai belahan di dunia. Lulusan jurusan ini sangat luas bidang karirnya, termasuk negosiator, peneliti, diplomat, penerjemah, konsultan, dosen, guru, dan pengusaha. Yang keempat, jurusan psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari pikiran, kebiasaan, dan interaksi, termasuk segala aspek pengalaman manusia. Digambarkan sebagai ilmu cabang psikologi berkaitan ke riset dan perspektif dari ilmu sosial, ilmu alam, kesehatan, dan humaniora seperti filosofi. Lulusan psikologi pada umumnya dibutuhkan di bagian manajemen sumber daya manusia, tetapi tidak hanya terbatas di situ saja. Prospek kerjanya lulusan psikologi sangatlah luas. Yang kelima, jurusan pendidikan. Saat ini Indonesia memang sedang berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, tenaga ahli dalam bidang pendidikan pun semakin banyak dibutuhkan. Dan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tunjangan untuk tenaga kerja di bidang pendidikan juga semakin membaik. Perlu diketahui bahwa menjadi seorang pengajar merupakan pekerjaan yang sangat terhormat serta mulia. Bahkan banyak orang menyebut profesi pekerjaan ini dan sering juga disebut dengan pahlawan tanpa tanda jasa. Yang keenam, jurusan ekonomi. Hampir semua lapangan pekerjaan membutuhkan para lulusan ilmu ekonomi, baik di sektor swasta maupun pemerintahan. Hal ini dikarenakan jurusan ekonomi mengajarkan skill-skill utama yang dibutuhkan di pasar kerja. Jadi tak heran, jurusan ekonomi selalu menjadi jurusan populer untuk lulusan IPS dan akan selalu menjadi jurusan yang dibutuhkan kapanpun. Yang ketujuh, jurusan administrasi bisnis. Ketika mengambil jurusan ini, kamu akan mempelajari tentang administrasi secara umum serta tentang manajemen pekerjaan kronikal kantor, pengelolaan sarana dan prasarana kantor, serta proses data secara akurat demi mendukung sebuah usaha bisnis agar efektif dan efisien. Untuk prospek kerjanya pun luas, seperti menjadi agen pembelian, administrasi, sekretaris eksklusif, dan manajer produksi industri. Yang kedelapan, jurusan sastra Inggris.
Di jurusan sastra Inggris, kamu bisa mempelajari tentang estetika, keaslian, serta keindahan isi dalam teks atau tulisan karya sastra Inggris. Kamu akan mempelajari berbagai karya tulis baik dalam bentuk novel, naskah drama, atau puisi yang pasti ditulis dalam bahasa Inggris. Selain itu, kamu akan mempelajari pemutaran bahasa Inggris secara lebih mendalam. Sarjana sastra Inggris saat ini juga banyak dibutuhkan baik di perusahaan-perusahaan maupun menjadi guide wisata Indonesia. Yang ke-9, jurusan Desain Komunikasi Visual atau DKV. Jurusan Desain Komunikasi Visual atau yang biasa disebut dengan DKV ini merupakan cabang dari ilmu desain yang membahas konsep komunikasi, kreativitas, teknik, dan media dengan menggunakan visual untuk menyampaikan pesan dengan tujuan tertentu. Tujuannya untuk memberikan informasi yang bersifat mengajak atau untuk mempengaruhi pembaca. Jurusan DKV ini juga merupakan penggabungan antara seni rupa dan teknik berkomunikasi. Hingga saat ini, mungkin masih banyak orang yang belum mengenal lebih jauh dengan jurusan DKV. Sehingga banyak orang yang beranggapan ketika mengambil jurusan ini akan memiliki lapangan kerja yang sedikit. Namun, nyatanya hingga saat ini para lulusan jurusan DKV lah yang memiliki prospek dan lapangan kerja yang sangat luas. Yang ke-10, jurusan Jurnalistik. Ketika kamu mengambil jurusan di bidang jurnalistik, maka kamu akan dibentuk untuk menjadi seorang jurnalis. Nantinya, jurnalis ini dapat bekerja di mana saja, seperti kantor surat kabar, majalah, publikasi stasiun TV, radio, dan masih banyak lagi. Sewaktu bertugas untuk mendapatkan data dan bahan yang akurat dan menarik, kamu perlu menghadiri berbagai acara dan pertemuan, mengadakan wawancara, berkonsultasi dengan ahli maupun konsultan. Setelah informasi yang dibutuhkan telah selesai dikumpulkan, maka akan mulai menulis dan hasil tulisan tersebut akan dipublikasikan baik secara cetak atau digital. Untuk dapat menjalankan tugas dengan baik, kamu pun perlu menguasai sisi-sisi teknis seperti menyusun tampilan naskah, memilih atau mengambil foto yang tepat untuk mengadakan bahan tulisan lebih menarik dan lebih sebagainya. Prospek kerja para lulusan jurnalistik pun cukup dibutuhkan. Kamu bisa menjadi wartawan lokal, editor, jurnalis, redaktur, dan masih banyak lagi. Oke guys, jadi itu adalah pembahasan tentang 10 jurusan kuliah anak IPS dengan peluang kerja yang luas. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe yang ada di bawah video ini dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi dari channel ini.